Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Sombongnya bukan main. Begini respons tengil supporter Malaysia usai diajak duel timnas Indonesia di FIFA Matchday. Menurut mereka, turnamen tersebut tak berbobot, tak selevel dengan Malaysia. Doa publik akhirnya terkabul. Alhamdulillah, kejutan spesial hampiri fans Garuda jelang hadapi Cina. 3 pemain grade A akan jalani naturalisasi. Siapa saja mereka? Simak sosoknya. Mantap Pak Ketum, bukan Belanda tahu Portugal. Inilah calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Beckham Putra dan Egy Maulana Fikri dipanggil. Inilah formasi mengerikan timnas Indonesia hadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Sombongnya bukan main. Begini respons tengil supporter Malaysia usai diajak duel timnas Indonesia di FIFA Matchday. Menurut mereka, turnamen tersebut tak berbobot, tak selevel dengan Malaysia. Baru saja Ketua Umum PSSI Erick Thohir melempar wacana untuk menggelar laga uji coba antara timnas Indonesia dan Malaysia pada FIFA Matchday September 2025, publik langsung heboh. Wacana yang semula ditanggapi dengan antusiasme tinggi oleh pendukung Garuda justru malah mendapat balasan nyinyir dari sebagian besar supporter Malaysia. Tak tanggung-tanggung, komentar mereka menyiratkan nada sombong, meremehkan, bahkan secara terang-terangan menyebut timnas Indonesia tak selevel dengan Harimau Malaya. Ajakan duel dari Erick Thohir sebetulnya sangat rasional. Timnas Indonesia tengah berada dalam performa menanjak dan berpeluang besar lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 2 laga krusial kontra Cina dan Jepang di depan mata, timnas butuh lawan tangguh untuk mengasah strategi dan mental bertanding. Dan Malaysia, sebagai rival klasik di Asia Tenggara, dianggap sebagai pilihan ideal. Apalagi, duel Indonesia versus Malaysia selalu syarat gengsi dan menjadi sorotan Asia. Namun apalacur, alih-alih menyambut positif, reaksi dari sebagian supporter Malaysia justru bikin geleng-geleng kepala. Akun sepak bola Malaysia populer, One Football Mai, menulis dengan sinis, "Just wow," merespons ajakan tersebut. Tapi bukan itu saja. Cuitan terdahulu dari akun yang sama menyebut, "Turnamen apa ini? Jauh level dengan Malaysia. Sorry." Sontak, komentar itu menyulut emosi netizen Indonesia. Ribuan komentar membanjiri media sosial, mempertanyakan dasar klaim tak selevel yang dilontarkan oleh supporter Malaysia. Warganet pun menumpahkan kegeramannya dengan data dan fakta. Dari segi peringkat FIFA, timnas Indonesia kini menempati posisi yang lebih tinggi ketimbang Malaysia. Belum lagi soal performa di kualifikasi Piala Dunia, Garuda tampil garang melawan lawan-lawan berat, termasuk menahan imbang Cina dan menaklukkan Bahrain. Sebaliknya, Malaysia justru tengah kesulitan di kualifikasi Piala Asia 2027. Meski mereka sukses mengalahkan Nepal di laga perdana, posisi mereka masih belum aman, dan peluang untuk lolos pun belum tentu sebesar Indonesia yang bermain di level lebih tinggi. Lucunya, meski sedang tak punya agenda pada bulan September, sebagian fans mereka tetap bersikukuh bahwa laga melawan Indonesia itu tak penting. Ketika ditanya soal kemungkinan laga uji coba melawan Malaysia, Erick Thohir menyebut, "Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia. Tes nyali bersama. Tapi kalau mereka tidak bersedia, tidak apa-apa, mungkin lain waktu." Kalimat santai namun menusuk ini seakan mengisyaratkan, kalau kalian merasa terlalu tinggi, kami pun tak akan memaksa. Karena faktanya, Indonesia kini lebih fokus menyiapkan diri untuk lawan-lawan Asia kelas berat. Respons sinis supporter Malaysia ini membuat banyak pengamat sepak bola geleng-geleng kepala. Pakar sepak bola Asia Tenggara menyebut bahwa rivalitas klasik seharusnya bisa dijaga, bukan malah dihindari dengan alasan sombong. Mantan pemain timnas Indonesia bahkan menyebut, kalau bicara sejarah, duel Indonesia versus Malaysia itu punya gengsi. Tapi kalau sekarang mereka merasa tak butuh, ya sudah.
Kita tinggal tunjukkan saja perkembangan nyata di lapangan. Bahkan, sejumlah media Vietnam dan Thailand juga ikut menyoroti reaksi supporter Malaysia yang dinilai berlebihan dan arogan. Media Vietnam menyebut, Malaysia seharusnya bersyukur jika bisa bertemu tim dengan level kompetisi tinggi seperti Indonesia. Karena saat ini, Timnas Indonesia adalah satu-satunya tim ASEAN yang masih bersaing di zona terberat kualifikasi Piala Dunia. Media Thailand pun menulis bahwa Indonesia adalah negara Asia Tenggara dengan potensi paling besar untuk masuk ke Piala Dunia, sementara Malaysia masih berkutat di zona Asia level bawah. Bahkan, di dunia maya, tak sedikit netizen Thailand yang menyebut bahwa Malaysia harus lebih realistis dan seharusnya menantikan laga tersebut, bukan malah mencibirnya. Sikap supporter Malaysia ini juga memperkuat anggapan publik bahwa mereka masih hidup dalam euforia masa lalu. Faktanya, dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia dan Malaysia saling mengalahkan. Tapi ketika dilihat dari performa terkini, Timnas Garuda jelas menunjukkan peningkatan yang konsisten. Kedatangan pemain naturalisasi seperti Ula Romeni, Joey Plupesi, dan Dean James membuat skuad Indonesia kini bertabur pemain Eropa. Sementara Malaysia belum menunjukkan gebrakan serupa. Netizen Indonesia pun ramai-ramai menyindir balik. Banyak yang menyebut bahwa Malaysia hanya berani bicara, tapi ogah membuktikan di lapangan. Ada pula yang menulis, kalau tak selevel, kenapa takut uji coba? Bahkan, sebagian fans menyebut bahwa mungkin FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, takut jika duel itu benar terjadi dan mereka justru tumbang di hadapan rival abadi. Sementara itu, rumor mengenai kemungkinan digelarnya turnamen segitiga antara Indonesia, Malaysia, dan Lebanon masih terus bergulir. PSSI dikabarkan tengah menyusun skenario untuk mengisi slot FIFA Matchday September dengan lawan-lawan yang tidak hanya sepadan, tetapi juga memberikan nilai kompetitif. Lebanon sebagai tim Asia Barat dengan kualitas cukup baik, dan Malaysia sebagai rival emosional, dianggap ideal untuk mengasah ketajaman taktik sebelum kembali berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Sayangnya, dengan sikap enggan yang mulai terlihat dari sebagian fans Malaysia, bahkan sebelum FA memberikan sikap resmi, besar kemungkinan duel klasik ini gagal terlaksana. Jika hal itu terjadi, tentu ini akan sangat disayangkan. Sebab, laga tersebut bukan hanya menjadi ajang pembuktian siapa Raja Asia Tenggara saat ini, tetapi juga bisa menjadi hiburan tersendiri bagi pecinta sepak bola ASEAN yang rindu akan panasnya atmosfer Indonesia versus Malaysia. Kini bola ada di tangan FAM. Apakah mereka akan menanggapi ajakan dari PSSI dengan profesional dan sportif? Atau justru tetap berada di balik komentar sombong supporter yang merasa tak selevel, tapi enggan membuktikan di lapangan? Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia sudah bersiap untuk menghadapi siapapun yang berani menerima tantangan. Sebab bagi skuad Garuda, ini bukan sekadar laga uji coba. Ini adalah pembuktian bahwa mereka tak lagi seperti dulu. Mereka bukan lagi tim yang mudah diremehkan, tapi kini menjadi kekuatan baru yang siap mengejutkan Asia, dan siapapun yang meragukannya akan disambut dengan pembuktian di atas rumput hijau. Setujukah kalian jika Timnas Indonesia menggelar pertandingan uji coba melawan Malaysia pada FIFA Matchday September nanti? Apakah duel klasik ini masih layak digelar? Atau sebaiknya Garuda mencari lawan yang lebih menantang dan benar-benar siap tanding? Bukan cuma banyak omong di media sosial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update berita seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Doa publik akhirnya terkabul. Alhamdulillah, kejutan spesial hampiri fans Garuda jelang hadapi Cina. 3 pemain grade A akan jalani naturalisasi. Siapa saja mereka? Simak sosoknya. Sebanyak 3 pemain keturunan Indonesia yang saat ini merumput di kompetisi Eropa tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Mereka digadang-gadang akan segera menjalani proses naturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat, terutama untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketiganya bukan nama sembarangan. Performa konsisten dan kualitas individu mereka telah mencuri perhatian di level klub. PSSI bersama pelatih anyar Patrick Kluivert pun tak tinggal diam. Pendekatan serius dilakukan agar proses naturalisasi dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi skuad Garuda. Ketiga calon pemain ini berasal dari Belanda dan mengisi posisi vital dalam sepak bola modern. 2 berposisi sebagai bek, sementara 1 lainnya bermain di lini tengah menyerang.
Komposisi tersebut sejalan dengan kebutuhan taktis tim nasional yang tengah dibangun ulang pasca era Shin Tae-yong. Jayden Osterwolde, pilar potensial di sektor kiri pertahanan. Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Jayden Osterwolde. Bek kiri berusia 23 tahun ini saat ini memperkuat Fenerbahce, salah satu klub elit di Liga Super Turki. Kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan bertahan membuatnya menjadi figur bek modern yang sangat diidamkan. Kiprahnya di pentas Eropa menjadikan Osterwolde sebagai kandidat kuat untuk memperkuat lini pertahanan Garuda. Dalam sepak bola modern, posisi bek kiri yang mampu menyerang dan bertahan dengan sama baiknya merupakan aset langka. Jika Jayden bisa dinaturalisasi, kehadiran Jayden bisa langsung mengisi celah yang selama ini dianggap rapuh. Miliano Jonathans, playmaker muda dengan insting gol tajam. Nama berikutnya adalah Miliano Jonathans, pemain muda yang saat ini tampil membela Jong Utrecht di Eerste Divisie Belanda. Lahir tahun 2004, ia dikenal sebagai gelandang serang fleksibel yang juga bisa ditempatkan di sektor sayap maupun sebagai penyerang bayangan. Patrick Kluivert bisa jadi melihat Miliano sebagai sosok yang cocok dengan filosofi permainan menyerang cepat dan transisi tajam yang sedang ia terapkan. Kehadiran gelandang kreatif seperti Jonathans akan menambah opsi variasi serangan yang selama ini kerap menemui jalan buntu di lini tengah. Tristan Gooijer, tembok kuat dari Liga Belanda. Sosok ketiga dalam daftar adalah Tristan Gooijer, bek tengah yang kini bermain untuk PEC Zwolle di Eredivisie Belanda. Meski usianya masih tergolong muda, Gooijer telah menunjukkan kedewasaan bermain yang luar biasa, terutama dalam membaca permainan dan melakukan intersepsi. Dikenal piawai dalam duel udara serta memiliki postur ideal untuk bek tengah modern, Gooijer digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang untuk lini belakang timnas Indonesia yang kerap kerepotan menghadapi bola-bola atas. Pemain berdarah Indonesia ini bisa menjadi target prioritas dalam proyek naturalisasi tahun ini. Berbeda dari pendekatan di masa lalu, PSSI kini mengedepankan strategi yang lebih selektif dan terukur dalam mencari pemain keturunan. Di bawah arahan Patrick Kluivert, proses identifikasi pemain diaspora dilakukan secara menyeluruh, dengan menekankan pada kecocokan taktik serta keinginan tulus dari sang pemain untuk membela merah putih. Mantap Pak Ketum, bukan Belanda tahu Portugal. Inilah calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan calon lawan timnas Indonesia yang akan dihadapi untuk FIFA Matchday September 2025 mendatang. Beberapa waktu lalu, Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa timnas Indonesia direncanakan beruji coba menghadapi Belanda atau Portugal. Hal ini merupakan respons dari Erick Thohir yang sukses membawa juara Piala Dunia 2022 untuk berhadapan dengan timnas Indonesia. Bahkan, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini pun sempat bertemu dengan pejabat dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, beberapa waktu lalu. Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah rencana menggelar pertandingan uji coba antara Belanda melawan skuad Garuda. Namun, fans timnas Indonesia harus sedikit bersabar karena kedua negara tersebut tidak akan beruji coba dengan tim asuhan Patrick Kluivert. Erick Thohir mengungkapkan, timnas Indonesia kemungkinan beruji coba dengan negara-negara dari Timur Tengah untuk FIFA Matchday September. September 2025 itu kosong. Kami harus mengisinya dengan uji coba. Kami memilih negara Timur Tengah, seperti Lebanon dan Kuwait, ujar Erick Thohir. Dia menyatakan, uji coba ini merupakan bagian dari persiapan jika timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Jai Itzes dan kawan-kawan berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Jika berhasil lolos dengan menempati urutan ketiga atau keempat, FIFA Matchday September nanti dimanfaatkan untuk persiapan. Sejauh ini, dia menyebut bahwa ada dua negara yang sudah merespons ajakan PSSI untuk menggelar pertandingan uji coba. Yang sekarang baru merespons itu Lebanon dan Kuwait. Kami sedang melihat siapa yang cocok untuk persiapan, kata Erick Thohir. Dia menyebut, pertimbangan memilih negara Timur Tengah karena timnas Indonesia berpotensi besar bertemu negara-negara di kawasan tersebut saat putaran keempat. Oleh karena itu, diharapkan dengan beruji coba melawan Timur Tengah, timnas Indonesia bisa bermain maksimal. Jadi, kami harus uji coba dengan mereka, katanya. Beckham Putra dan Egy Maulana Fikri dipanggil,
Inilah formasi mengerikan timnas Indonesia hadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi formasi timnas Indonesia saat lawan Cina tanpa kehadiran dua pilar penting dan kehadiran pemain-pemain baru. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni nanti. Timnas Indonesia dihadapkan dengan lawan yang cukup berat dengan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni. 5 hari berselang, pasukan Patrick Kluivert akan bertandang ke markas Jepang di Suita City Football Stadium. Jelang dua pertandingan krusial tersebut, skuad Garuda dipastikan tanpa kehadiran dua pilar yakni Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Kedua pemain tersebut harus absen lantaran sudah mengantongi 2 kartu kuning sepanjang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai dengan aturan FIFA dan AFC, seorang pemain yang sudah mengantongi 2 kartu kuning harus absen di laga terdekat. Meski demikian, Patrick Kluivert masih memiliki pelapis yang tidak kalah mentereng dari kedua pemain tersebut. Selain itu, juru taktik asal Belanda diprediksi akan memanggil nama-nama baru untuk memperkuat skuadnya. Sebut saja Beckham Putra Nugraha dan Egy Maulana Fikri, yang pada musim ini tampil sangat luar biasa bersama klubnya masing-masing. Lantas, bagaimana formasi timnas Indonesia tanpa kehadiran dua pilar di laga kontra Cina nanti? Berikut prediksinya. Posisi penjaga gawang sepertinya akan menjadi milik Emil Audero selepas Martin Paes tidak bisa bermain. Penjaga gawang Palermo tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman yang tidak kalah dengan Martin Paes. Lalu untuk lini belakang, trio Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner yang tampil baik di laga kontra Bahrain akan tetapi dipertahankan. Sementara Sandy Walsh tampaknya akan menggantikan posisi Kevin Dix yang mengalami cedera hingga akhir musim ini. Di posisi bek kiri, Kelvin Verdong sepertinya tidak akan tergoyahkan. Apalagi, Dean James pun sedang mengalami cedera hamstring. Duet di lini tengah diprediksi tidak akan berubah. Patrick Kluivert masih tetap mempertahankan Joey Pelupesi dan Tom Haye. Beralih ke lini serang, posisi Marcelino Ferdinand kemungkinan bakal diisi oleh Egy Maulana Fikri yang tampil apik bersama Dewa United. Dia akan berkolaborasi dengan Ula Romeni dan Ragnar Oratmangoen yang selama ini selalu menjadi andalan skuad Garuda. Dua punggawa Garuda jadi korban rasisme pada saat pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain. Ini langkah yang akan diambil PSSI. PSSI akan mengusut tuntas pelaku ujaran rasis pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia menjamu Bahrain. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Mei 2025 lalu. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan ada ujaran rasis terjadi pada laga yang berakhir 1-0 untuk kemenangan timnas Indonesia itu. Kejadian lawan terakhir kita itu ada ucapan-ucapan rasisme. Itu kami lagi proses identifikasi, kata Arya di Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025. Arya menyatakan PSSI sedang berusaha menemukan sang pelaku yang jika pelaku sudah ditemukan akan menghukumnya. Memang benar, CCTV kami nggak punya suara, itu jadi kelemahan juga. Tapi nanti kita klopkan sama tayangan TV, klop nanti. Pasti akan ada yang kami hukum nggak bisa masuk GBK, tandas Arya. Pada pertandingan itu, berkat Garuda ID dan bantuan teknologi AI, PSSI berhasil menemukan pelaku yang mengambil jersey Marcelino yang hendak diberikan kepada bocah penggemar bola, Kenneth. Kenneth membawa tulisan khusus berisi permintaan kepada Marcelino untuk memberikan jersinya setelah laga selesai. Aksi pria yang terang-terangan mengambil jersey Marcelino untuk Kenneth itu viral di media sosial, dan setelah beberapa hari dicari pria itu ditemukan. Kemarin ada jersey yang dilempar Marcelino diambil orang tersebut blacklist. Karena kita punya sistem untuk menjaga itu, kata Arya. Sebagai gantinya, Kenneth mendapatkan jersey yang digunakan oleh Marcelino saat membela Indonesia melawan Bahrain. Dalam akun Instagram Timnas Indonesia pada 27 Maret, bocah berkacamata itu tersenyum memamerkan jersey yang diperolehnya tersebut. Usai tahu tolak Rusia, Vietnam ngarep diajak timnas Indonesia ikut turnamen mini. Vietnam mengharap diajak timnas Indonesia jadi lawan di laga uji coba, usai tahu PSSI menolak tawaran Rusia. Vietnam ternyata memantau kondisi timnas Indonesia saat ini untuk salah satu agenda akhir tahun 2025.
Keputusan PSSI yang terkesan tidak menerima tawaran Rusia untuk menggelar laga uji coba pun jadi sorotan. Sebelumnya, Arya Sinulinga selaku anggota Exco menyebut PSSI berat untuk bisa menerima tawaran dari Rusia. Meski sebenarnya, hal itu merupakan sebuah keberuntungan bagi skuad Garuda untuk menguji kekuatan. Terlebih melawan tim berperingkat ke-35 FIFA. Namun berbagai pertimbangan dari PSSI mengerucut ke kata berat. Hal ini memicu reaksi beragam, termasuk dari publik Vietnam yang berharap timnas Indonesia mengajak mereka untuk uji coba. Bukan tanpa alasan publik Vietnam berkata demikian, ada satu alternatif yang bisa mempertemukan kedua tim. Tolak lawan Rusia, Indonesia ajak Vietnam sebagai lawan di laga persahabatan, tulis Soha VN. Alternatif yang dimaksud adalah turnamen mini yang digagas untuk mengisi FIFA Matchday September 2025. Kabar mengenai turnamen mini ini mencuat seiring PSSI merespons isu soal uji coba melawan Rusia. Nantinya ada 3 tim yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut, selain Indonesia sebagai tuan rumah. Ada 2 tim tamu, yakni Lebanon dan Malaysia, namun kedua tim ini belum tentu akan menerima tawaran. Karena itu, Vietnam muncul lewat salah satu media lokalnya dan berharap diajak Indonesia ikut turnamen tersebut. Persatuan Sepak Bola Indonesia berencana untuk menggelar turnamen timnas Indonesia di FIFA Matchday September nanti. Dengan mengundang calon lawan seperti Malaysia dan Lebanon atau Vietnam, tulis Tetao 247 VN. Semuanya masih dalam tahap perencanaan dan PSSI masih memiliki banyak pilihan lain. Pertandingan ini dipandang sebagai pemanasan Indonesia untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Tentunya jika timnas Indonesia berpartisipasi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menarik dinantikan, seperti apa nantinya rencana uji coba timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Dan seperti apa pula nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Akankah lolos langsung atau masuk putaran keempat? Akan menjadi pertemuan yang menarik jika Vietnam menjadi lawan timnas Indonesia di laga uji coba nanti. Timnas Indonesia kumpul lebih cepat. Exco PSSI yakin skuad Garuda matang saat tantang Cina. Timnas Indonesia diyakini akan sangat matang jelang laga pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk saat ini, skuad Garuda masih belum bisa tenang dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia. Sebab, mereka masih harus menjalani 2 laga sisa grup C untuk benar-benar bisa tenang. Anak asuh Patrick Kluivert memang memiliki kans yang sangat kecil untuk bisa lolos langsung ke panggung dunia. Namun, kesempatan mereka masih sangat besar untuk bisa lolos ke putaran keempat babak kualifikasi. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Dari 8 laga yang sudah dimainkan, Tom Haye dan kawan-kawan sudah mengoleksi 9 poin. Untuk bisa menuju ke putaran keempat, mereka harus mengamankan posisi 4 besar tersebut. Laga penentuan akan berlangsung saat menghadapi timnas Cina pada pertandingan ke-9 grup C. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, mendatang. Oleh sebab itu, PSSI sudah mempersiapkan timnas dengan matang. Tim Merah Putih akan menjalani pemusatan latihan, TC, lebih awal jelang laga tersebut. Rencananya, TC tersebut akan berlangsung pada 26 Mei mendatang di Bali. Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, meyakini timnas akan sangat matang saat berhadapan dengan tim Dragon. Sebab, mayoritas pemain juga sudah masuk musim liburan. Jadi, para pemain juga memiliki waktu yang banyak untuk mempersiapkan diri jelang pertandingan tersebut. Persiapan TC kita untuk lawan Cina, karena pemain-pemain kita juga sudah pada libur juga sebagian besar, kayaknya akan lebih cepat, kata Arya, dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Di lain sisi, Arya juga membeberkan mengapa PSSI memilih Bali sebagai lokasi TC berlangsung. Menurutnya, fasilitas sepak bola di Bali sudah sangat bagus. Ia juga memuji bahwa fasilitas di Pulau Dewata sangat lengkap. Jadi, tak ada alasan lain bagi PSSI untuk tidak menyelenggarakan TC di Bali. Jadi kita punya waktu untuk pengkondisian dan kita sudah pilih Bali dengan semua kelengkapannya, jelasnya. Klaim fondasi warisannya, Shin Taeyong prediksi nasib timnas Indonesia baik-baik saja.
Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengklaim fondasi warisan di skuad Garuda bisa memberi dampak positif. Shin Tae-yong masih mengikuti perkembangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi Shin Tae-yong akan baik-baik saja. Hal itu disampaikan pelatih asal Korea Selatan pada Minggu, 4 Mei 2025, di Gyeonggi, Seongnam. Tepatnya di laga Seongnam FC melawan Seoul Elen yang digelar di Stadion Tancheon Sports Complex. Selain menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, Shin Tae-yong juga punya jabatan di Seongnam FC. Tepatnya, Shin Tae-yong menjabat sebagai General Manager tim berjuluk Pegasus Korea tersebut. Dalam kesempatan itu, oleh media lokal setempat, Shin Tae-yong ditanya pendapat mengenai timnas Indonesia. Pria berusia 54 tahun itu pun mengungkapkan harapan terbaik bagi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong terkesan tidak khawatir dengan nasib tim yang pernah diasuhnya selama 5 tahun terakhir. Ia menyinggung soal warisan, mengklaim telah membangun fondasi yang kuat dengan para pemain yang ada. Karena itu, Shin Tae-yong sangat yakin skuad Garuda bakal melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Yakni dengan finish di 4 besar klasemen akhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya pribadi, saya rasa bisa naik sampai ke posisi keempat. Basis pemainnya tidak buruk, kata Shin Tae-yong. Selama saya di sana, saya membangun fondasi yang kokoh dengan anggota, pemain, yang ada. Itu akan semudah itu, dan posisi keempat sudah cukup, imbuhnya. Tim besutan Patrick Kluivert saat ini memang berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan dan masih menyisakan 2 laga. 2 pertandingan terakhir digelar di bulan Juni, masing-masing melawan Cina pada 5 Juni, lalu menghadapi Jepang pada 10 Juni. Kemenangan menjadi target yang diusung skuad Garuda di 2 laga tersebut. Jika mampu mengumpulkan 6 poin, maka Indonesia sudah pasti lolos ke putaran keempat kualifikasi. Bahkan mereka bisa menyalip Australia dan Arab Saudi apabila kedua tim tersebut terjegal dalam 2 laga terakhir.